sehingga engkau masih memperkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk memulai pembelajaran kami. Kami memohon berkat dan bimbingan ya Tuhan, agar segala sesuatu yang dapat kami terima nanti dapat berguna bagi masa depan kami. Ini saja doa yang kami lakukan dalam dalam penyembahan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau absen dulu ngecek ya di dalam kita semua ya. Catherine, Theo, Inocentia, Grace, Gama, Halo, Alfredo, Angel, Fortunatus, Brigida, Brigida sudah dapat jalan-jalan. Baik, terima kasih. Berarti hari ini Sabtu setiap kita belum sempat sampai di sini. Semoga nanti juga dengan semangat ya. Baik, anak-anak, hari ini materi kita tentang, mungkin semua sudah bisa lihat di layar ya. Keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, sebagai bahan keterangan kita yaitu apa sih keluhuran manusia sebagai citra Allah? Tujuannya yaitu supaya semua kita mampu menganalisa atau menganalisa diri dan sesama sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain. Ibu yakin di sini semua kita memang secara biologis kita berbeda orang tua, tetapi di dalam sekolah kita adalah saudara. Ya, terus sehingga apa? Mampu menghargai sesama seperti menghargai diri sendiri. Nanti ada dalam menurut ajaran gereja, menurut kitab suci, apa itu citra Allah, apa itu martabat manusia. Nah, apa yang kita capai dalam menentukan tujuan
materi kita ya, pelajaran minggu yang lalu, citra alam. Baik, untuk menganalisa nanti ibu meminta supaya memahami lebih lanjut apa sih martabat manusia, apa sih keluhuran manusia itu sendiri. Ibu akan menyajikan sebuah video yang menggambarkan citra asli. Terus ada juga gambar tentang yang terjadi di Indonesia, adanya perkelahian. Kalau ada perkelahian berarti tidak menghargai martabat manusia sendiri, ya kan? Oke, mari kita menyimak sebuah video yang kita sama-sama saksikan. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang menceritakan bagaimana terjadi konflik dan fanatik di mana-mana, ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Nah, yang di Indonesia apa? Seperti mengidolakan pemain bola dari grup ini. Mungkin pernah dengar cerita tentang pemain bola yang penontonnya banyak yang meninggal gara-gara yang diidolakannya itu kalah, gitu kan? Akhirnya penonton sebagai fansnya itu berakhir. Banyak yang meninggal seperti yang terjadi di malam waktu itu. Pernah dengan ceritanya? Oke, baik. Anak-anak, pada materi ini berikutnya ibu meminta masing-masing, ibu bagi kelompok ya. Saya harap masing-masing kelompok menganalisa apa yang terjadi di sekitar kita, menganalisa hubungannya dengan tadi kasus apa saja yang terdapat dalam kisah tadi. Terus menurutmu apakah tindakan itu seharusnya boleh dilakukan? Terus berikutnya, bagaimana caranya agar manusia sebagai citra alam tidak terjadi konflik? Apa yang harus dilakukan manusia sebagai citra alam agar menghindari diskriminasi dan sikap fanatisme? Terus tuliskan bentuk-bentuk kekerasan yang masih terjadi pada masyarakat Indonesia, lalu bagaimana menyelesaikan? Siapa yang menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat itu? Apakah individu? Apakah pemerintah? Apakah masyarakat? Nah, masing-masing pertanyaan ini ibu meminta harus kaitkan dengan hubungannya dengan citra Allah atau keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 21. Nanti ibu meminta masing-masing untuk menjelaskan, maju sesuai kelompok. Baik, kelompok itu sudah bagikan dari kajian. Ibu mohon nanti silakan masuk dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas yang ibu sudah berikan. Waktu dan tempat diberikan. Bagaimana? Apakah di sini semuanya? Kerja di sini atau di luar? Bagaimana? Siapa yang mau kerja dalam kelas? Kelompok lain di kelas juga atau bagaimana? Di luar. Siapa yang mau di luar? Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, silakan nanti memilih tempat. Nah, ibu beri waktu 5 sampai 10
tidak diterima. Dan kemudian di Indonesia terdapat diskriminasi dalam hal Cina, di mana yang matanya sipit itu dibilang adalah orang Cina. Kemudian ada diskriminasi ini adalah kasus yang membeda-bedakan secara sengaja pada orang atau golongan yang berbeda. Nah kemudian dalam kasus yang kedua itu ada fanatisme. Fanatisme yang saya dapat di sini itu ada sikap yang berlebihan pada agama atau ajaran, serta juga ada sikap fanatisme pada mengidolakan pemain sepak bola yang mungkin nanti berujung kepada banyaknya korban juga apabila pemain yang diinformasikan itu kalah. Nah kemudian pertanyaan kedua itu menurut kami narasi tersebut apakah boleh dilakukan atau tidak? Jawabannya itu tidak boleh, karena juga ada satu quote-nya dengan kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berhubungan dengan kasus serta fanatisme dimana Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Maka hendaklah kita menghindari perbuatan-perbuatan seperti diskriminasi dan fanatisme, karena hal ini bukan hal yang tidak dari Allah maupun hal yang tidak dari Allah. Terima kasih teman-teman. Ya, kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami tadi. Jadi pertanyaan yang nomor ketiga, bagaimana cara agar menghindari sebuah konflik? Cara menghindari konflik atau agar tidak terjadinya sebuah konflik, kita sebagai citra Allah harus saling menghargai sesama kita manusia. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita sebagai sesama manusia atau sebagai citra Allah harus saling mengasihi dan saling menghindari segala konflik agar tidak merusak sebagai citra Allah. Dan pertanyaan yang nomor 4, bagaimana kita sebagai citra Allah menghindari sebuah diskriminasi atau fanatisme? Nah, jadi sama seperti jawaban yang nomor 3, kita itu diciptakan sebagaimana menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Allah menciptakan kita itu menurut gambarnya. Jadi kita agar bisa terhindar dari segala diskriminasi, kita bisa mengikuti acara-acara pengajian atau membantu sesama kita sebagai citra Allah seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Baik, selamat pagi semua. Baik, pada pagi hari ini kita kami di kelompok 3 mempresentasikan hasil dari 3 sesi kami kerjakan. Sebelum itu juga kami pertama dari kami masing-masing melakukan saya benar. Baik, kami akan lanjut langsung. Bentuk kekerasan yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi, rasisme, main hakim sendiri, dan pelecehan. Cara menyelesaikannya adalah paham adanya perbedaan dan menghargai itu. Hentikan pemikiran yang mengarah kepada stereotip. Berpikir secara tenang dan jangka panjang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi teman-teman, yang paling penting untuk menyelesaikan bentuk dari kekerasan di Indonesia adalah sadar dan paham akan toleransi. Nah, yang menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat itu adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membantu membalikan kondisi agar semakin kondusif. Sedangkan masyarakat bertugas untuk bekerja sama agar situasi yang sama terjadi. Yang sama tidak terjadi. Yang berkaitan dengan Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang berkata manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu manusia memiliki bentuk tubuh yang sama. Diciptakan dan seperti diciptakan sama seperti Allah. Selain itu manusia memiliki
sifat seperti Allah, yaitu baik, penolong, mengasihi, dan memaafkan. Baik, sekian dari kelompok kami semua. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya bertanya, apa arti manusia sebagai cipta Allah? Arti dari proses sebagai cipta Allah adalah manusia sebagai cipta Allah adalah manusia itu diciptakan serupa dan sama seperti Allah. Dan jadi artinya Allah itu menciptakan kita dengan gambarannya sendiri. Kita dengannya dan kita ini makhluk yang paling mewah di antara makhluk lainnya. Kita sendiri dengan kekhawatiran bisa berpikir dan memutuskan sesuatu. Itulah yang dimaksud sebagai manusia sebagai cipta Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih ya kelompok 3. Baik, terima kasih atas presentasi tugasnya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semua jawabannya benar. Ini bisa dikatakan salah karena memang kita sudah menjawab sesuai tersebut. Nah, anak-anak tadi kita sudah melihat jawaban dari teman. Tadi di sini ibu melihat mampu menganalisa terjadi satu persoalan. Seperti tadi fanatisme. Apalagi satu? Diskriminasi. Nah, bisa tadi kan bisa membedakan seperti apa sih kita fanatisme? Diskriminasi ini terjadi di mana? Di baik di Indonesia maupun di luar. Yang anak-anak tahu diskriminasi itu tadi seperti dijawab oleh kelompok 1 ada juga, kelompok 2 ada. Diskriminasi. Apakah di sekitar kita masih terjadi diskriminasi? Ya. Contoh yang sederhana, siapa yang bisa? Mungkin tadi secara luas, secara umum di sekitar kita di sekolah atau di kelompok kita. Diskriminasi apa? Suku, apa lagi? Agama, apa lagi? Budaya. Masih terjadi ya. Ya memang masih mungkin di kalangan yang kecil, tapi tidak berujung ke hal yang ramai atau umum. Terus fanatisme, mungkin tadi sudah dijelaskan. Oh, mengidolakan sesuatu atau fanatisme dengan agamanya sendiri. Agama saya paling baik, ya, iya nggak? Oke, fanatisme seperti apa? Fanatisme selain kira-kira ada lagi? Apa lagi? Sikap berlebihan atau mengagung-agungkan sesuatu sehingga kita melihat orang lain atau suku lain atau kelompok lain itu rendah. Ya, oke baik. Terima kasih atas kerja kelompoknya. Sebelum itu mengambil kesimpulan sebagai umat beriman tadi sudah dibilang harus beriman, mengampuni. Kira-kira apa yang kita mau buat? Apa ada yang mau dibuat? Sampai apa? Kita menyanyi lagu Dan Indonesia kita bersaudara. baik. Sebagai sebelum kita mengambil kesimpulan, ada supaya relax ya, karena kita adalah saudara, teman, karena kita adalah seiman. Kita menyanyi lagu apa ya sama? Dalam Yesus kita bersaudara. Masih ingat semua lagunya kan? Oke, berdiri aja ya, sekarang ya. Siapa yang mau nyanyi?
ya. Karena kita adalah teman-teman yang akan secitra, berarti kita harus serupa, istimewa. Tadi kita sudah bilang, menghindari yang terjadinya namanya fanatisme, menghindari yang terjadinya namanya diskriminasi. Diskriminasi, fanatisme itu sangat tidak bagus kita menerapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Ibu mengajak hari ini untuk mulai saat ini jangan terjadi fanatisme, diskriminasi di antara kita. Jadilah sebagai manusia yang bermartabat, ya. Oke, kesimpulannya kita bisa melihat manusia diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, lengkap dengan kekuatan, keterbatasannya. Manusia itu unik, ya, unik atau tulus satu. Tak ada satu orang pun yang sama, seperti saya katakan beberapa minggu yang lalu. Kembar sekalipun itu berbeda. Tidak ada satu yang sama, satu lagi. Baik, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat sebagai makhluk yang bermartabat. Manusia memiliki di dalam dirinya akal budi, rasa, hati, dan kehendak. Manusia menggunakan akal budi itu apa? Untuk apa? Mencari kebenaran. Manusia menggunakan perasaan untuk apa? Terus, manusia menggunakan hatinya untuk apa? Oke, manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik. Terus, dan manusia menggunakan kehendaknya untuk memilih apa? Oke. Antara akal budi, rasa, hati, dan kehendak ada penyatuan mutlak bagi manusia itu sendiri dalam mencapai apa? Kebaikan umum, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup yang berlaku bagi semua orang. Seperti tadi, tidak boleh kita melakukan pemisahan. Itu tadi, ya. Nah, istilah martabat juga demikian berasal dari kata apa nih? Siapa bisa baca? Hah? Nah, dari bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Latinnya yang berarti nah, itu martabat, layak, patut, dan majak. Secara singkat, martabat berarti konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seorang pribadi. Bermartabat, oke? Berarti dia bobotnya seperti itu, nilainya seperti itu. Oke, karena bernilai itulah maka manusia tidak dapat dijadikan objek, diperalat, diperbudak, atau dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Nah, persaudaraan sejati seperti kita nyanyi tadi, lagu dalam Yesus kita bersaudara, tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, yang membenci siapa? Tuhan. Disinilah letak perbedaan di antara kita. Ketika kita membedakan manusia satu dengan yang lain dan membenci sesama kita, otomatis secara alami kita juga tetap membenci Tuhan. Nah, dalam setiap konflik atau perilaku pertikaian yang terjadi di manapun selalu memunculkan tokoh yang mengupayakan dialog dan perdamaian. Hal ini sejatinya karena manusia selalu menginginkan sebuah persaudaraan di antara kita sebagai makhluk yang bermartabat secara penuh. Dia tidak dilakukan di mana? Baik secara agama, dialog beragama, di antara sekolah. Oke, apa ada pertanyaan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Baik. Untuk tugas isian, sekarang anak-anak kita siapkan HP, ibu sudah kirim tugas dan bahan yang dikerjakan
Baik, terima kasih. Apakah kamu telah menghargai diri sendiri? Sudah. Ya, harapan ibu seperti itu ya. Menghargai diri sendiri berarti kita menghargai Tuhan. Nah, apakah kamu telah dapat menghargai sesamamu? Sudah.